Betulkah emang dalam Islam itu kopi itu lebih bermanfaat daripada teh? Baik. Jadi saudaraku yang bertanya yang mulia, kopi ini hukumnya dengan rokok sama. Kalau mau jujur, digabung oleh ulama dalam kitabnya jadi satu. Artinya bila ulama tuh menerangkan hukum rokok, pasti bakal menerangkan hukum kopi. Begitu, hukum kopi. Sehingga terkait hukum kopi, ulama sama kayak rokok. Ada yang haram, cuman dikit tuh, jarang pakai tuh orang-orang. Haram. Kalau rokok ada tuh, ada yang makruh, ada yang boleh. Faktornya apa? Karena kopi ada kafeinnya. Sebagaimana rokok ada nikotinnya, begitu. Ada zat penenang. Apakah kopi dan teh, apa itu pertanyaannya tadi ya? Lebih bagus kopi. Iya. Jadi ini tergantung daripada tinjauan. Ada yang mengatakan bahwa lebih bagus kopi dibanding teh. Jadi al-qahwa afdalu minasyahi. Kopi itu lebih baik daripada teh. Ditinjau dari segi aspek kesehatan barangkali. Kalau teh itu saudara, itu nempel di gelasnya jadi kuning. Teh. Di gelasnya jadi, coba aja nih gelas nih pakai ngeteh mulu, jadi kuning. Kopi biar hitam kayak apa, nggak bakalan nempel di pinggirannya, hitam waktu dicuci, itu berkarat. Ditinjau inilah kopi lebih bagus daripada teh. Namun, kalau ditinjau dari zat penguatnya, teh jauh lebih kuat dibanding kopi, begitu. Tapi kalau berbicara ketenangan, kopi ini akan menguatkan. Makanya kopinya aja, qahwah itu. Jadi kopi itu mencerdaskan otak. Bikin otak cerdas. Orang yang tukang ngopi, begitu. Ada yang tukang ngopi enggak? Itu cerdas berarti. Begitu. Bikin cerdas. Jadi al-qahwah yudzakkil al-aqla. Kopi itu mencerdaskan otak. Kopi. Sehingga ketika bayi, setip namanya ya? Setep apa setip dah? Setep. Ya apalah namanya sekarang. Itu kasih kopi aja. Itu bakal balik. Kedua, orang yang ngopi nggak bakalan pikun. Tuh yang pikun-pikun tuh nggak ngopi tuh. Ini sayang waktunya nggak ada. Saudara kami yang bertanya ini baca karya ulama Indonesia aja dah. Sebetulnya banyak tentang kopi ini, banyak sekali. Baca karya ulama kita dari Kediri, dari Jampes. Namanya Syekh Ihsan Al-Jampesi. Mengarang kitab namanya Tuhfatul Ikhwan. Tentang hukum kopi, hukum rokok. Lengkap sekali. Sampai sejarahnya kopi dari Brazil dibawa, itu panjang itu. Sampai yang tukang ngopi ngerti Robusta lah, Arabica, nggak tahu larangan nikah mungkin. Saya kurang ngerti itu. Saya jujur nggak paham kalau berbicara jenis. Pokoknya saya mengopi aja. Dan kopi ini bagus bila tanpa gula. Bila tanpa gula. Itu bagus. Akan kuat dia pada badannya. Gula inilah yang bikin asam lambung. Begitu. Kalau kopi doang, kuat dia. Orang-orang dulu buat ngebantu zikirnya, pakai kopi. Gitu. Biar melek. Karena memang udah sering kita dengar. Orang ngopi nggak bakalan tidur. Bener nggak? Kalau tidur bakalan tumpah. Begitu. Bener nggak? Bener nggak? Tuh begitu. Jadi ima wa ima saudara. Tapi kalau pengen panjang tentang kopi, udah Syekh Ihsan Jampes saja, ulama besar di Kediri itu amat sangat luar biasa panjang, dan banyaklah ulama-ulama menulis tentang kopi itu. Di dalam kitab Sab'atu Kutubin Mufidah
Sayyid Alwi bin Ahmad As-Saggaf yang punya Syarafatul Muin juga namanya Tarsil Mustafidin, itu menerangkan panjang lebar tentang hukum kopi. Semuanya begitu. Kalau ngomongin kopi pasti bakal digandengkan dengan rokok karena hampir sama hukumnya, begitu. Kopi itu, begitu. Kopi mencerdaskan otak. Ini hasil penelitian dan nggak bakal pikun. Kalau orang ngopi, nggak bakal pikun. Jadi jangan apa enggak saudara ngopi. Saya ngiklan tukang kopi dong. Enggak, karena ini karena ditanya aja. Ngopi aja, ngopi itu bagus. Dan kopi itu banyak filsafatnya. Kopi itu pahit, nggak pernah menutupi. Itu namanya ilmu kejujuran. Orang ngopi itu jujur, kopi pahit ya pahit. Begitu. Pedagang yang jujur banget itu pedagang gigi palsu. Dia ditulis jual gigi palsu, enggak pakai gigi asli, enggak. Dia jujur. Begitu, gigi palsu, dia jujur. Nah, kopi itu kejujuran pada pahitnya. Pahit itu jujur, begitu. Pahit. Tapi kalau saya secara jujur jarang ngopi, pribadi saya mesti kasih gula dikit. Begitu. Kalau ditanya kopinya pakai gula enggak? Saya selalu jawab, hidup saya udah pahit banget. Kasih manis sedikit, begitu. Itu bahasa saya aja itu, bahasa saya. Jadi rumusnya kopi pakai gula itu adalah enggak bakalan ada orang hidup minum kopi bertonton, enggak bakalan. Sebagaimana ada orang hidup makan gula bertonton, enggak ada. Artinya enggak ada orang hidup susah terus, enggak ada. Senang terus, enggak ada. Tapi bila kopi itu dicampur sedikit gula, subhanallah nikmat. Belum pernah saya dikasih dia tawab ini. Belum pernah. Beneran. Sejak ngajari dulu hari ini. Belum. Begitu. Ini bukan nyinggung nih, bukan nyinggung sama pengurusnya ini. Bukan. Itu begitu. Ini gara-gara yang nanya ini. Gara-gara yang nanya. Itu begitu. Kurang lebih demikian. Jadi saya berharap baca aja Tuhfatul Ikhwan, di sana panjang lebar tentang kopi. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam.